Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan sentrifuge. Sebelumnya, kami di Over G Biologi 2020. Perkenalkan, nama saya Sabina Melia. Tiara Raraswanodia. Saya Wisnu Aditya Niparta. Ini adalah 6 topik yang akan kami bahas kali ini. Yang pertama adalah kegunaan sentrifuge pada bidang biologi, yaitu memisahkan partikel atau sel darah dari whole blood untuk memperoleh plasma atau serum. Yang kedua, mendapat sel luar berkonsentrasi tinggi dan komponen lainnya dari cairan biologi untuk pemeriksaan kimia. Ketiga, memisahkan endapan partikel dalam pemeriksaan sedimen urin. Yang keempat, memisahkan komponen lipid dan komponen lainnya dari plasma atau serum, dan memisahkan lipoprotein dari yang lainnya. Tujuan kegiatan: mengetahui kegunaan sentrifuge pada bidang biologi, menjelaskan alat yang diperlukan pada saat menggunakan sentrifuge, menjelaskan prosedur kerja penggunaan sentrifuge, dan menjelaskan mengenai prosedur K3 yang harus diperhatikan dalam penggunaan sentrifuge. Jenis alat sentrifuge. Yang pertama ada general purpose centrifuge. Itu adalah tabletop top yang bisa diletakkan di atas meja, biasanya untuk memisahkan sampel serum, urin, atau cairan lain dari bahan padat yang tidak terlarut dengan kecepatan 0 sampai 3000 rpm. Bisa menampung sampel dari 5 sampai 100 ml. Microcentrifuge menampung sampel ukuran mini sekitar 0,5 sampai 2,0 dalam microtubes dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada specialty centrifuge. Yang atas itu microhematocrit centrifuge, menampung sampel kapiler dalam pengukuran volume hematocrit packed cell. Terus yang samping itu ada blood bank centrifuge, biasa digunakan di bank darah dan juga serologi yang dirancang untuk bisa memilah sampel serologis dalam tabung. Yang ketiga itu ada ultracentrifuge dan refrigerated centrifuge. Itu adalah sentrifuge yang berputar dengan kecepatan sekitar 50.000 sampai 20.000 rpm dengan sistem pendingin sehingga sampel terjaga dan terhindar dari kerusakan. Kemudian alat yang diperlukan yang pertama ada rotor, yaitu bagian tempat meletakkan tabung, botol maupun wadah berisi larutan yang akan melalui proses sentrifugasi. Ini bagian-bagiannya, ada drum rotor, swing out or horizontal rotor, fixed angle rotor, dan windshield rotor. Kemudian ada drive shaft, yaitu sisi yang menopang rotor dan tersambung dengan rotor. Ini contoh gambarnya. Kemudian motor centrifuge, yaitu alat yang memiliki kontrol untuk menyalakan rotor. Kemudian ada kalibrasi RPM. Yang pertama ada takometer mekanik, yaitu ujung kabel yang satu dikaitkan dengan kumparan motor di dalam, sedangkan ujung lain dihubungkan dengan alat takometer. Yang kedua yaitu takometer elektrik, yaitu meletakkan bagian magnet di sekeliling koil sehingga menimbulkan aliran listrik bila alat dijalankan. Kemudian ada stopwatch, yaitu kalibrasi timer. Cara menggunakannya yang pertama yaitu set sentrifuge pada waktu yang sering dipakai, misal 5 menit. Yang kedua, jalankan alat bersamaan dengan menjalankan stopwatch. Yang ketiga yaitu pada waktu sentrifuge berhenti, matikan stopwatch dan catat waktunya. Dan yang terakhir, ulangi beberapa kali dan hitung rata-ratanya. Kemudian ada prosedur kerjanya, yaitu yang pertama persiapkan larutan yang akan dimurnikan atau dipisahkan. Yang kedua, sambungan sentrifuge pada arus listrik. Dan yang ketiga, nyalakan sentrifuge. Yang keempat, buka penutup sentrifuge dan tekan tombol open. Prosedur kerja. Pertama, masukkan larutan ke dalam gelas tabung sentrifuge. Larutan dalam tabung harus sama ukurannya.
Kedua, masukkan tiap tabung ke dalam lubang sentrifuge. Untuk gelas tabung berisi larutan yang akan dimurnikan, harus diletakkan secara bersilangan. 3. Tutup kembali penutup sentrifuge. 4. Atur waktu yang diperlukan dan tentukan pula kecepatan rotasi putar yang diinginkan. 5. Tekan tombol on untuk memulai memurnikan larutan. 6. Setelah selesai, tekan tombol open mengambil tabung larutan harus secara bersilangan pula. Hasil yang diperoleh, pemisahan plasma darah, lapisan jernih berwarna kuning muda di atas sampel darah, pemeriksaan sedimen urin, pembentukan konsentrat yang dipisahkan dari supernatan, dan kemudian diperiksa berupa endapan. 3. Pemisahan lemak susu sapi, memisahkan atau mengeluarkan lemak, kemudian menjadi susu low fat. 4. Pemisahan serum dari darah, lapisan jernih berwarna kuning muda yang berada di bagian atas. Prosedur K3. Potensi bahaya yang bisa terjadi. 1. Sentrifuge bergetar dengan kuat kemudian jatuh. 2. Tabung pecah saat sentrifugasi. Pencegahan. 1. Lakukan sentrifugasi sesuai instruksi pabrik. 2. Sentrifuge harus diletakkan pada ketinggian tertentu sehingga petugas laboratorium dapat melihat ke dalam alat dan menempatkan tabung sentrifuge dengan mudah. 3. Periksa rotor sentrifuge dan selongsong baget sebelum atau secara berkala untuk melihat tanda korosi dan keretakan. 4. Selongsong berisi tabung sentrifuge harus seimbang. Pencegahan. 1. Gunakan air untuk menyeimbangkan selongsong. Jangan gunakan larutan NaCl atau hipoklorit karena bersifat korosif. 2. Setelah dipakai, simpan selongsong dalam posisi terbalik agar cairan penyeimbang dapat mengalir keluar. Pada saat sentrifugasi, tabung harus tertutup rapat dan selongsong terkunci untuk melindungi petugas laboratorium terhadap aerosol dan sebaran mikroorganisme. Pastikan sentrifuge tertutup selama dijalankan. Penanganan. Jika sentrifuge bergetar dengan kuat atau terdengar suara aneh, 1. Matikan mesin dan tunggu sampai alat benar-benar berhenti. 2. Seimbangan beban. 3. Jalankan lagi alatnya. Jika diduga ada tabung pecah saat sentrifugasi atau tabung pecah setelah mesin berhenti, sentrifuge harus ditutup kembali dan matikan mesin selama 30 menit. Kemudian laporkan kejadian ini kepada petugas keamanan kerja. Lalu gunakan sarung tangan karet tebal dan forceps untuk mengambil pecahan kaca. Jika tabung yang pecah, pecahan gelas dan selongsong serta rotor harus didisinfeksi secara terpisah. Ruang dalam sentrifuge atau chamber didisinfeksi dibiarkan 1 malam. 5. Bilas dengan air dan keringkan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.